warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat rahmat dan berguna untuk kita semua, khususnya di dalam program PDC di Kabupaten Siak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabirin dan amin dan ya Rabbana yang bagi dijaga di sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir wa ya warhamna kama rabbayani sayyidina rabbana lana min ibadina wa dzurriyyatina wa lil muttaqina inna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna ta'lamu Kepala Dinas untuk membuka acara pertemuan monitoring dan evaluasi data PDC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Pusat Babi dan Pusat. Yang saya hormati seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama di ruang kebaikan ini. Salam dan salawat kepada semoga kita termasuk umat yang mendapatkan semangat yang nanti yang mengucapkan dan barat. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin dan semoga kita selesai melaksanakan ibadah puasa khususnya bagi umat Islam. Moga-moga kita menjadi orang yang takwa dan kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan di mana pekerjaan kita sehari-hari belum makin hari makin banyak. Jadi kita dihadapkan beberapa permasalahan, pertama kita masih berada di pandemi COVID hingga saat sekarang kita belum selesai, masih ada kasusnya, dan untuk itu tentunya kita harus selalu waspada ikut protokol kesehatan, dan kita berharap ini cepat berlalu. Dan COVID belum selesai, muncul lagi ada beberapa penyakit yang kita mengalami, terutama udara. Jadi Indonesia sekarang ini menghadapi permasalahan kita kenal satu London, bahkan triple London. Jadi penyakit yang infeksi belum selesai masih banyak, masih ada muncul. Dan seperti kita kenal misalnya penyakit koroner, tapi penyebab kematian paling utama penyakit koroner, kemudian penyakit yang metabolik, kemudian kanker, kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, itu yang menempati urutan teratas menggeser. Kalau dulu kan masih banyak penyakit menular, infeksi, ispa, pneumonia, dan itu kan udah hampir kita ganti. Apakah masih ada atau sudah tidak ada, kita nggak tahu. Karena kenapa? Kita tidak berkonsentrasi lagi di situ karena kita menghadapi COVID. Kemudian tentunya penyakit-penyakit yang ketiga itu penyakit yang dulu tidak ada sekarang muncul lagi. Jadi termasuklah COVID ini dulu kan ada SARS, itu kan hilang kan, sekarang muncul lagi. Jadi kita tetap aja menghadapi beban ganda. Nah, kita beralih ke ini hari ini ada monitoring dan evaluasi terkait dengan data ini. Saya lebih
mengerjakan sholat, ya sholat lima waktu itu dulu. Ya. Nah ini yang minimal ini yang harus kita dapatkan. Kalau masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang minimal bidang kesehatan, yang lain tidak sedikit. Karena ini masuk di dalam SPM, ya, termasuk dalam catatan minimal dan minimal. Jadi tentunya kita memprioritaskan program apa yang harus dikerjakan. Kalau di bidang kesehatan itu paling banyak program, tapi tidak mungkin semuanya kita laksanakan. Pilih mana yang prioritas. Nah, SPM yang 12 item ini wajib. Misalnya anak, bayi, balita, lansia, nanti ada penyakit DM, hipertensi, kemudian HIV, kemudian masuk lagi di orang dengan gangguan jiwa berat, ya, masih ada DM, ada TB. Ini merupakan PR dan pekerjaan kita yang setiap tahun kita evaluasi belum mencapai target. Jadi dengan berbagai macam banyak kendala di lapangan, tapi kita harus jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hadir di sini dan kita coba mengupas dari program TB. Ya. Nanti TB ini berkaitan dengan HIV, ada penderita TB, ada HIV juga. Jadi tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah dapat mengelola program ini. Dan tentunya program TB ini penting, semuanya penting. Jadi tentunya teman-teman di Puskesmas sudah harus merencanakan dengan baik. Pertama, tentunya menghitung berapa target yang diberikan. Tentunya target diberikan ini sesuai dengan petunjuk, dan ini erat kaitan dengan jumlah penduduk. Nah, target ini kita harus buat, ya. Nah, tentunya bagaimana memanage target ini bisa tercapai. Nah, tentunya ada target, ada capaian kan harus kita bekerja. Nah, kita bekerja harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan ini. Ada petugasnya, kemudian ada cara untuk menegakkan diagnosanya, apakah itu melalui laboratorium dan itu semua kan harus dipersiapkan. Jadi dipersiapkan dengan matang bahwa target kita harus kita capai. Nah, kemudian ini dilaporkan. Nah, jadi kalau nggak salah tahun lalu itu nggak tercapai betul, ya. Kecil kan artinya. Dan kenapa penyakit TB ini Indonesia termasuk di nomor 3 di dunia. Artinya di antara kita ini nggak ada yang bakal tinggi. Kalau tidak diperiksa. Nah, jadi saya mencermati apakah karena sudah banyak program sehingga tidak fokus, apalagi sekarang kan kita kejar target harus memberikan vaksinasi COVID, sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan jadi tertinggal. Nah, saya nggak tahu yang dari pusat itu memberikan targetnya apakah sudah dikaji, ya, dengan benar sehingga orang mudah untuk mencapai target. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah petugas saya benar-benar sudah melaksanakan kegiatan ini? Yang ketiga, dan memang jumlah kasus yang ada di tempat dia tidak sesuai dengan target yang diberikan. Lebih besar target, karena target yang diberikan kan berdasarkan asumsi jumlah penduduk berapa, sehingga keluarlah angka. Nah, tentunya kalau kita evaluasi setiap tahun, ini kenapa nggak capai? Cuma bisa capai 25, 20, tapi dengan catatan kita sudah bekerja maksimal. Nah, ini barangkali di dalam pertemuan ini nanti coba dibahas bagaimana
program TV ini kan termasuk program yang tidak menarik. Kalau boleh dikatakan semuanya kepingin kalau dapat zaman saya lah, betul kan? Jadi nggak menarik, kemudian tidak ada pula yang ini yang membuat dia menarik, padahal dia penting. Nah, cuman saya sarankan untuk petugas kesehatan, biasanya TV ini menengah kepada lansia, miskin, berusia. Jadi adik sebagai petugas kesehatan, yang lain juga walaupun dia terlibat, begitu menghadapi masyarakat, orang, dilihat orang, oh bapak ini kok batuk, kemudian kepucet, kurus, ini sesak. Dalam pikiran kita timbul loh, ini bapaknya cantik. Nah, jadi ini harus dihampiri. Pak, bapak alamatnya mana? Sini, Pak. Besok datang bisa membayar periksakan kesehatan. Tapi kan tentunya kita memperkenalkan dulu, Pak, saya jadi puskesmas nanti. Oh iya saya tahu ibu sudah dalam tahu langsung. Nah, petugas kesehatan langsung dikenal. Pak, ini bapak ada berarti periksa ya Pak ya. Mana tahu ada infeksi. Kan bisa apalagi di Goyok, mana tahu ada infeksi. Jadi belum pasti. Jadi yang budaya gini dibiasakan. Nah, saya kan udah nggak praktek lagi. Tapi setiap saya berjalan, ya, tadi kan saya lihat, jadi mata saya tertuju sama adik ini bukan untuk mengenal orang yang nggak kenal sesuatu. Cuma jangan ada yang tinggi di sini kan. Apalagi dia bergelimak dengan pemeriksaan tinggi. Jadi ada profesor saya, dia meninggal karena penyakit TB, tumor paru. Artinya kita harus mata uang. Jadi ini ada kejadian waktu itu seorang bapak datang ke ruangan saya, udah nggak ketemu sekitar setahun, tapi badannya drastis turun. Saya kesesat ya. Nah, itu batuk ya. Saya tanya, Pak, badannya kurus, Bapak apa? Ada sakit gula? Iya. Ada sesak juga? Ada batuk? Ada. Batuknya seperti apa? Ada dahak? Ada. Warnanya apa? Merah. Yang ada batuk darah? Bukan langsung apa kan? Warnanya merah. Kalau merah itu darah kan? Tapi lebih enak. Nah, jadi saya panggil Den, ini pamannya Dokter Sofia ya dokter. Jadi Den, tolong Den, bapak ini nanti bantu diperiksa, nggak tahu ada DM-nya dan ada infeksi juga. Ternyata memang benar. Udah lama dia nggak berobat, nggak apa, dia kan sembuh kan. Dan penyakit TB ini bisa sembuh. Kita nggak memilih penyakit, tapi kalau memilih antara TB sama hepatitis, kita pilih TB. Ya, karena TB bisa sembuh, hepatitis jangan. Tapi jangan dipilih lah. Kalau saya bilang kan, kalau memilih tidak. Tapi kalau dihadapkan, artinya adik-adik harus beli. Kemudian kalau ada pertemuan gini, nanti kan ada di puskesmas ya, sama bidan-bidan desa juga sampaikan. Kalau ada orang lagi beli dari itu atau apa, jadi memang banyak strategi. Jadi tadi saya lihat ini memang target ya.
dengan SPM baru ini kan diberikan targetnya tinggi, 1 kabupaten. Nah, ada nggak tahun lalu yang mencapai 100% dari puskesmas? Kalau ada kasih dua. Ya, nah, jadi harapan saya adik-adik laksanakan tugas ini dengan baik, ya kan, insyaallah tidak beribadah. Kita nggak tahu kapan Indonesia ini bebas diri. Ya. Pokoknya Indonesia ini yang jago-jagonya seperti ini. Nomor berapa ini? Nomor 6, nomor 3 di dunia. Nomor 3 di dunia. Dunia ini bukan negara satu Indonesia saja. Nomor 3 satu di dunia. Nomor 3 di dunia. Dan Indonesia IP juga itu, ya. Kemudian apa lagi? Teroris nomor 1 di dunia. Yang cilik-cilik aja. Oh, ini kan ada yang bagus-bagus kan, ya. Tapi sudahlah, ya. Memang sudah nasib, ya. Jadi barangkali harapan saya kepada adik-adik di puskesmas, apapun ceritanya, apapun tugas yang kita buat, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, tanda keseriusan kita mengelola diri, ya, kita ada laboratorium yang cukup untuk menegakkan diagnosa ini, kemudian kita tenaganya cukup. Jadi adik-adik kan tidak selamanya memegang program ini di puskesmas, diajar lagi, dilakukan pembinaan. Mana tahu adik-adik promosi tak jadi kepala puskesmas, ya, tak jadi kepala dinas, ya, itu bisa kan. Nah, sudah ada pengganti, ya. Jadi ini rumah sakit juga ada dia. Siapa di rumah sakit? Ada rumah sakit itu nih. Ya, rumah sakit ada rumah sakit juga. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nanti dihubungi 2 puskesmas itu. Sekarang mendiagnosa TB ini masih di dalam laboratorium. TCM kan? TCM, tes cepat. Sudah semua pakai TCM, ada semua. Yang ada kan perawat rumah sakit Teguh Ramihan, hasilnya pil dan kandis. Ya, jadi tes cepat molekuler itu selain dari TB bisa untuk COVID juga. Dia kan banyak item tergantung pada apa namanya kasusnya. Nah, jadi karena itu mahal, Sunyapit ya, Mas Sunyapit itu udah digunakan. Memang bisa. Lebih canggih lagi kan pakai TCM. Reagentnya apa? Tetap sekutu. Iya, ya. Sama dengan memeriksa apa tuh ke COVID, ya kan dia. Jadi TCM itu yang di rumah sakit Perawang ada, benar ada ya? Masih dipakai? Ya. Di rumah sakit Teguh Ramihan dipakai untuk mendiagnosa TB. Ya. Sunyapit di satu ini mana? Nanti mana? Baik ya. Jadi sudah makin canggih pemeriksaan diagnosa TB. Nah, tinggal lagi kalau ada targetnya Perawang berapa targetnya? Kalau ada target Pak, Bukan, khusus apanya, kecamatannya, khususnya 5 puskesmas Pak. Bukan. Targetnya tingginya berapa orang? Puskesmas Perawang siapa? Perawang 320. Nah, 320. Nih, 320 itu kan pemeriksaan akan dilakukan paling tidak 10 kali. 10 kali jumlah 350, 3.500 sampelnya. Jadi orang yang suspek kalau 350 jadi 50 dapatnya 35 orang nanti. Ya. Jadi 350
Dibagi 12 berapa? 30 ya. 30 ya. 30 harus dapat yang positif. Nah, harus diperiksa 300 satu bulan. Baru kena dia 30. Berapa satu bulan yang periksa? Perawat. Ada 300. Nah, nggak akan dapat. 300 itu betul. Kan sistemnya gitu kan ya. Jadi harus dikali 10. Jadi itu tualang itu 700 ya. Kasih dia. Jadi adik-adik, berapa target kita bagi 12 kali 10. Jadi memang harus ada event-eventnya. Misalnya kadang-kadang di Indonesia-nya aja atau di Asia aja agak sungkan. Misalnya pada saat hari Jumat itu kan ramai-ramai dua-duanya. Kalau bisa itu diambil apanya sekutu minggunya. Tapi kadang-kadang orang nggak mau. Nah, di pasar dia memang harus dia TV ini dia datang atau dia acak. Kalau dulu kan menunggu kan. Saya juga heran. Kenapa kalau nggak salah TV dulu menunggu ya. Dulu orang datang saya sadar dia. Sekarang memang apa perubahannya bisa mungkin. Baik, adik-adik sekalian yang hormat, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ikuti dengan baik pelatihan ini sehingga bermanfaat. Nanti setelah sampai di puskesmas masing-masing, lapor sama puskesmas bahwa kita tadi ada pertemuan masalah ini. Nah, agenda kan pada saat pada saat di lokal karya ngomong masalah TV. Kita target TV 300 berapa? 350. Sekarang bulan 5 sudah dapat berapa? TW1 sekitar 27 yang 27? Ya. Hah? Ya TW1 Pak. TW1 berapa? 27 ya kan Pak? 27. TW2? TW2 belum. Sekitar 10 lah tapi belum 40. Masuk di sini. Hah? Kalau pasien tinggi diperawat untuk 30 orang. Ya, 32 targetnya 350. Ya. Ini udah masuk bulan 5. Kira-kira mungkin ya kejar 150 sampai itu. Itu nanti harus ada inovasi. Adik jangan menunggu di apa aja, harus kejar tuntut bola ya. Jadi itu gambaran saya. Jadi sama dengan imunisasi. Imunisasi targetnya 1.200 bayi yang harus di apa? Jadi puskesmas A target imunisasi 1.200, berarti satu bulannya 100 toh. Nah, untuk itu berapa yang divaksinasi pada bulan Januari? Dari 100 cuma 30, berarti kurang 70 kan? Nah, kurang 70 apa yang dilakukan? Apa coba? Hah? Ini suara titik sweeping untuk mencapai target 100. Kalau enggak nanti yang utang ya. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan bisa bermanfaat. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat dalam rangka peningkatan pencapaian target ini ya, sehingga dapat menurunkan incident rate ya. Nah, tentunya nanti TV ini kita diadakan lagi. Sebenarnya TV ini pemerintah nggak serius saja. Kalau serius selesai. Kenapa saya bilang tidak serius? Kita disuruh melaksanakan program, programnya disiapkan, betul kan? Nah, nanti sementara di praktek-praktek swasta, dokter, rumah sakit, dia nggak mau pakai metode ini, ya, karena metode yang dibuat ini obatnya tuh 1 gram, ya saya nggak tahu sekarang apakah sudah berkurang, obatnya penyembuhannya lama, dan dia menggunakan obat-obat yang paten apa restan, ya, jadi obatnya kecil, gampang. Nah, itu satu kendala, artinya tidak ada komitmen dari pemerintah bagaimana penanganan PTB ini dapat dibuat secara serentak.
Tapi sudahlah, ya, laksanakan aja. Jadi coba dievaluasi adik-adik, target yang diberikan segitu, sekarang dapatnya seberapa. Nah tentunya ada inovasi. Jadi kalau targetnya 350, minimal kan 90% lah capaiannya. Jangan nanti targetnya 350, dapatnya 35 orang, 10%, itu enggak bisa, ya. Dan kerjanya harus terintegrasi sama-sama. Yang lain juga dilaksanakan. Baik, barangkali ini bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan monitoring dan evaluasi di data tinggi di Kabupaten Siak saya sangat dibuka secara terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.